Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kami menyambut Bapak Ibu dengan sukacita untuk beribadah pada siang hari ini di Jemaat Sekolah Sabora Kendari. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Dan pagi ini kita menggunakan liturgi model 4 di mana peranan jemaat banyak dan bersaut-sautan. Kita akan melihat melalui tayangan di atas. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh dekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kejam dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sidang Jumat kami cukup berdiri. Kita mengangkat pujian dari Injil Jumat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan menduka citakan hatinya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kita. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara, setelah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah daripada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145. Jemaat aminkan dengan kirim jemaat dengan PKJ 266 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. jemaat dijemput bangkit berdiri, kita akan mendengarkan amanat hidup baru secara berbalasan. Amanat hidup baru berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata,
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergelincir. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Jemaat kembali sementara kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Jaga
saudara-saudara. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada kebaktian saat ini terangkat dari surat 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi surat 1 Petrus 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11 berbunyi sebagai berikut. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh saudara-saudara adalah pembacaan Alkitab pada kebaktian saat ini. Dan dari seluruh ayat-ayat bacaan tadi saya tarik satu tema, hidup sebagai pendatang. Sekali lagi, hidup sebagai pendatang. Saudara yang saya kasih, surat 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen yang hidup sebagai pendatang-pendatang
di Provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Saudara-saudara dapat buka Alkitab masing-masing dan lihat peta di belakang ini. Surat ini juga ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar sebagai pendatang-pendatang atau kaum diaspora di dalam dunia ini, tersebar di bawah penderitaan, penghambatan, penganiayaan karena kebencian dunia ini terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sekarang surat ini tiba di tengah-tengah kita. Pada saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara yang saya kasih, ada 3 pokok yang dikemukakan dalam seluruh bacaan-bacaan kita tadi. Ketiga pokok itu pertama adalah nasihat yang ditujukan kepada para penatua. Ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, para penatua diingatkan supaya tetap melaksanakan tugas-tugas panggilan mereka, memeliharakan orang-orang percaya di tengah penghambatan, penganiayaan, penderitaan, dan lain sebagainya. Penatua-penatua yang disapa dalam 1 Petrus ini adalah pimpinan-pimpinan jemaat pada waktu itu. Yang di tengah jemaat dan gereja kita sekarang ini kita kenal dengan jabatan pendeta, penatua, dan diaken, yang bekerja melayani bersama-sama sebagai persekutuan dalam satu lembaga yang disebut Majelis Jemaat. Mereka itulah pemimpin-pemimpin jemaat, pengatur rumah tangga Allah, dan tugas mereka ialah menggembalakan kawanan domba Allah. Menggembalakan kawanan domba Allah. Orang-orang percaya dikiaskan sebagai domba-domba yang perlu dipelihara dengan baik, yang perlu diberikan makanan dan minuman rohani, yang perlu dijaga supaya tidak diterkam oleh binatang-binatang buas, yaitu musuh-musuh Tuhan, musuh-musuh orang percaya, yang memusuhi orang percaya. Dan di belakang mereka itu adalah iblis. Iblis yang dengan segala tipu dayanya berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya. Domba-domba itu perlu dibimbing bagaimana cara hidup dalam kondisi yang sulit dan mengancam. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup seperti domba yang tidak memiliki gembala. Itulah tugas para pemimpin jemaat. Domba-domba itu adalah Tuhan punya, bukan majelis jemaat punya. Pendeta, penatua, diaken hanya orang-orang kepercayaan Kristus. Dan ini perlu sekali difahami dan dihayati oleh para pendeta, penatua, dan diaken. Kristus adalah gembala agung, dan mereka itu hanya gembala-gembala kecil yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh gembala agung itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, para pemimpin jemaat dituntut pertanggungjawaban terhadap yang empunya domba. Sebab itu kepada semua pimpinan jemaat dinasihati, pertama,
supaya jangan menunaikan tugas dengan terpaksa. Jangan menunaikan tugas dengan terpaksa atau dengan setengah-setengah hati, melainkan dengan penuh pengabdian dan sukarela. Kita wajib meneladani bagaimana cara Tuhan Yesus mengembalakan domba-dombanya, mengembalakan kita semua, yaitu sampai menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya karena kasihnya terhadap dombanya. Yang kedua, saudara-saudara, para pemimpin jemaat juga diingatkan supaya mereka itu mengelola keuangan jemaat secara bertanggung jawab. Mengelola keuangan jemaat secara bertanggung jawab. Rupanya saudara-saudara, sejak gereja mula-mula sudah ada kecenderungan para pemimpin jemaat untuk menyelewengkan uang jemaat. Sudah ada kecenderungan para pemimpin jemaat untuk memperkaya diri. Mungkin juga untuk menambah gaji mereka yang tentu sangat sedikit pada waktu itu. Para pemimpin jemaat ditegur supaya mereka tidak serakah, lalu menyalahgunakan uang jemaat untuk kepentingan sendiri dengan berbagai cara. Teguran itu saudara-saudara juga kita temukan dalam surat-surat pastoral. Kalau kita baca 1 Timotius 3 ayat 3 dan ayatnya yang ke-8. Memang Yesus mengajarkan bahwa Paulus juga mengajarkan. Yesus mengajarkan dalam Matius 10 ayat 10. Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Bahwa mereka yang berjerila dilarang Tuhan. Bahwa mereka yang bekerja bagi Tuhan wajib hidup dari Injil. Wajib hidup dari Injil yang mereka beritakan itu. Walaupun Paulus tidak memakai ayat ini karena kebebasannya sendiri. Jadi saudara-saudara, menerima semacam upah bagi orang yang bekerja bagi Tuhan itu adalah tuntutan Tuhan. Bukan keputusan majelis, tuntutan Tuhan. Tapi harus diingat bahwa pelayanan jemaat bukan lapangan kerja, tempat mencari nafkah. Selain keserakahan akan uang, 1 Petrus juga mengingatkan kepada para pemimpin jemaat supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam pelayanan. Supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam pelayanan. Wibawa yang diberikan kepada mereka memang cukup besar karena mereka mewakili Kristus. Dan mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus di tengah sidang jemaat. Tapi juga dapat dengan mudah menimbulkan keinginan untuk memerintah jemaat yang dipercayakan kepada mereka, atau berlaku angkuh di tengah jemaat karena mereka adalah pejabat gerejawi, bertindak sebagai raja-raja yang menguasai rakyat. Mereka itu pelayan menggambarkan status kehambaan, memperhambakan seluruh hidup bagi pembangunan sidang jemaat selaku tubuh Kristus. 2 Korintus 1 ayat 24.
Yesus sendiri memberikan peringatan terhadap murid-muridnya. Ketika ia mengatakan bahwa yang hendak menjadi yang terbesar harus menjadi yang paling di belakang. Dengan begitu, jemaat akan mengikuti para pemimpinnya, menjadikan mereka sebagai teladan. Sebagaimana para pemimpin itu seharusnya juga mengikuti teladan Paulus, dan Paulus mengikuti teladan Kristus, Gembala Agung itu. Pada hari kedatangannya kelak kita akan memperoleh mahkota kemuliaan. Bagi mereka yang setia, bagi mereka yang dipercaya, bagi mereka yang memperhambakan seluruh diri, seluruh hidup bagi pembangunan tubuh Kristus. Berikut saudara-saudara, penulis 1 Petrus mengarahkan nasihatnya kepada orang-orang muda, supaya orang-orang muda tunduk kepada orang-orang tua. Ayat 5a. Orang-orang muda dalam jemaat disapa dalam hubungan mereka dengan penatua. Penatua adalah yang secara umur adalah orang-orang tertua dari yang tua. Orang-orang tertua dari yang tua. Jadi kalau peraturan panitia pemilihan yang lalu menetapkan pemilihan majelis jemaat harus 65 tahun batasnya, itu menyimpang dari firman Tuhan. Penyelewengan itu. Para penatua adalah orang-orang tertua dari yang tua. Kalau sekarang ini orang-orang muda seperti yang dulu sekarang, terpilih duduk di majelis itu karena ada firman yang mengatakan bahwa orang-orang muda yang miskin tapi penuh hikmah perlu dihargai. Jadi ada landasan firman bagi orang-orang muda untuk memangku jabatan gereja. Nah, saudara-saudara, rupanya pada zaman 1 Petrus seringkali terjadi ketegangan antara generasi muda dan generasi tua, antara orang-orang muda dalam jemaat dan para pemimpin-pemimpin jemaat, karena cara berpikir yang tidak searah. Tapi dalam keadaan seperti itu, penulis surat 1 Petrus menasihatkan supaya orang-orang muda tidak terbawa dengan alam pikiran mereka yang kadang-kadang radikal, tapi supaya mereka tetap menimbang, belajar dan menimbang, mengetahui pengalaman hidup dan pengetahuan dari mereka yang tua-tua, yang sekarang terpilih menjadi pemimpin jemaat. Mereka itu baru muda. Orang-orang muda baru muda, belum pernah tua. Para tua-tua, khususnya para pemimpin jemaat sudah pernah muda dan sekarang menjadi tua, penuh dengan pengalaman-pengalaman yang berhikmah. Nasihat 1 Petrus kepada orang-orang muda itu sejalan dengan teguran-teguran yang juga ditujukan kepada rakyat. Pasal 2 ayat 13 dan seterusnya, yaitu supaya mereka taat kepada penguasa-penguasa, taat kepada pemerintah-pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah yang bertugas untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Nasihat 1 Petrus supaya orang muda tunduk kepada orang-orang tua,
juga kita baca ditujukan kepada para hamba-hamba, supaya mereka itu tunduk kepada Tuhannya. Dan juga ditujukan kepada para istri, pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, supaya istri-istri tunduk kepada suaminya, sama seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 1 dan Efesus 5 ayat 22. Jadi ketundukan saudara-saudara di sini adalah ketundukan karena ketaatan terhadap firman, bukan tunduk oleh karena serba takut. Dan nasihat 1 Petrus supaya orang-orang muda tunduk kepada orang-orang tua, kepada para penatua itu, pemimpin-pemimpin jemaat. Pada akhirnya diarahkan kepada seluruh anggota jemaat, jadi seluruh kita, supaya kita saling merendahkan diri satu terhadap yang lain. Apa yang dimaksud dengan merendahkan diri? Merendahkan diri menurut Filipi pasal 2 berarti tidak hanya mementingkan diri sendiri. Merendahkan diri berarti menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10, syarat mengikut Kristus yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal kepentingan diri sendiri, seolah-olah aku ini tidak ada, yang ada adalah sesamaku. Demikian saudara-saudara, hal merendahkan diri satu terhadap yang lain, hal mengutamakan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan sendiri, adalah syarat untuk membangun persekutuan. Syarat untuk membangun persekutuan, baik persekutuan antar suami dan istri dalam keluarga maupun persekutuan dalam jemaat, sangat ditekankan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, apabila seluruh anggota jemaat hidup saling merendahkan diri, maka yang akan dihasilkan adalah persekutuan yang sejati. Persekutuan yang sejati dari orang-orang milik Kristus, yaitu orang-orang yang sedarah dan sedaging di dalam Kristus. Saling merendahkan diri akan nampak ketika kita saling melayani, dan di belakang saling melayani di sana ada kasih yang menggerakkan. Firman Tuhan sangat menekankan kasih terhadap sesama saudara. Tekanan kasih terhadap sesama saudara seiman bukan primordialisme, sistem kelompok, tidak. Dan kasih sesama saudara akan melebar meluas kasih kepada semua orang. Jadi pembenihan tentang hidup dalam kasih itu adalah di tengah persekutuan kita sidang semua, di tengah persekutuan keluarga sebagai suami dan istri. Di dalam jemaat Tuhan tidak ada tempat bagi orang yang congkak, tidak ada tempat bagi orang yang meninggikan diri, yang merasa lebih terutama daripada yang lain. Sebab menurut firman Tuhan, hanya orang yang rendah hati yang dikasihi Tuhan. Saya ulangi, hanya orang yang rendah hati yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara boleh kasih tanda dalam Amsal 3 ayat 34. Sikap rendah hati saudara-saudara, selain tercermin di antara kita dalam hidup persekutuan,
Sikap rendah hati juga tercermin dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu ketika kita tabah dalam menghadapi penderitaan. Ketika kita tabah dalam menghadapi penderitaan, kita mengetahui bahwa penderitaan, penghambatan adalah akibat dari mengiring Kristus. Tapi di tengah penderitaan kita tetap percaya bahwa kita tidak akan binasa, oleh karena kita ditopang oleh tangan Allah yang kuat. Pasal 4 ayat 19. Karena itu segala sesuatu yang membuat kita khawatir dalam hidup ini, membuat kita khawatir dan cemas, kita serahkan kepada Allah. Seolah-olah seorang yang berbeban berat, yang melepaskan bebannya. Demikian kita melepaskan beban hidup kita. Segala bentuk penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya, kita serahkan kepada Allah. Ayatnya yang ke-7, ini ayat emas ini. 1 Korintus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah, karena Dia yang memelihara kamu. Kata memelihara dalam terjemahan lama dikatakan memperdulikan kamu. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Dia yang memperdulikan kamu. Di dalam dunia ini tidak ada siapapun yang sungguh-sungguh memperdulikan kita selain dari Allah sebagai Bapa di dalam surga. Begitu besar dan hebat kepeduliannya kepada kita, pemeliharaannya kepada kita, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Saudara-saudara, dalam khotbah di bukit juga Yesus berbicara dengan panjang lebar tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 ayatnya yang ke-34. Apa sebabnya firman Tuhan sangat menentang kekhawatiran, baik dalam khotbah di bukit maupun dalam 1 Petrus 5. Oleh karena kekhawatiran selalu menunjuk kepada ketidakpercayaan manusia kepada Allah. Kekhawatiran sama dengan ketakutan selalu menunjuk pada ketidakpercayaan manusia kepada Allah. Karena dalam kekhawatiran itu kita terus-menerus memikirkan hari esok dengan segala kebutuhannya. Hari esok yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Hari esok yang kita khawatirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu akan terjadi. Itu kebodohan manusia, saudara. Karena dalam kekhawatiran itu kita berusaha untuk mengurus diri sendiri dengan segala masalahnya. Jadi saudara-saudara, kekhawatiran adalah satu bentuk dosa. Dan di sini firman Tuhan mengajak supaya kita hanya menggantungkan diri kepada Allah dengan kepercayaan yang teguh bahwa Allah akan memelihara kita setiap saat, sehingga kita tidak berkekurangan apapun. Mazmur 34 katakan, singa-singa muda boleh kekurangan, kelaparan, tetapi orang yang percaya akan Tuhan tidak pernah akan kekurangan. Tuhan sendiri yang menjadi jaminan bagi kita. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang kita khawatirkan, semua yang kita butuhkan di bumi ini akan ditambahkan. Dan Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15, perumpamaan pokok anggur, jikalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka Tuhan akan
mengabulkannya. Minta apa saja. Tapi jangan salah paham dengan ayat, dengan teks ini. Kita diberi kebebasan untuk minta apa saja, asal jangan minta pesawat. Tetapi yang akan memutuskan apa yang akan kita terima itu dari Bapa di surga. Karena Bapa mengetahui apa yang paling baik bagi kita. Karena itu Bapa tidak akan memberikan sesuatu kalau itu mencelakakan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keyakinan bahwa Allah menjadi jaminan hidup kita, itu harus kita pegang teguh. Kita tidak boleh hanya mendengar itu di mimbar atau membaca dalam Alkitab, tapi harus kita realisasikan dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan penderitaan ini. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa tangan Allah yang kuat ada menopang kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa pada saat penderitaan pun, pada saat penghambatan, penganiayaan dan seterusnya, kita tetap dilindungi sehingga kita tidak binasa. Tubuh boleh binasa, tapi jiwa tidak akan binasa. Memang saudara-saudara, kita akan mengalami bahwa bukan segala yang kita ingini yang akan terkabul. Seperti dalam Yohanes 15 tadi. Bukan semua yang kita ingin yang akan terkabul. Karena itu jangan kecewa. Kalau banyak-banyak minta segala hal lalu tidak terkabul, jangan kecewa. Oleh karena penyelenggaraan Tuhan kepada kita, penyelenggaraan Tuhan itulah yang pada akhirnya akan melengkapi kita dengan segala apa yang kita butuhkan. Seorang yang sungguh-sungguh percaya dan tidak cemas hati, tidak akan memikirkan hari esok dengan segala terus-menerus dengan segala yang dikhawatirkan, melainkan akan terus-menerus memikirkan hari ini, tugas-tugas hari ini yang harus diselesaikan. Jadi kita tidak memikirkan terus-terus hari esok yang mengkhawatirkan kita, yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Yang penting bagi kita pikirkan hari ini dengan segala tugas yang harus kita selesaikan. Karena berkat-berkat Tuhan akan mengalir melalui apa yang kita kerjakan hari ini. Ulangan pasal 28. Demikianlah saudara-saudara surat 1 Petrus yang sangat indah ini. Pada akhirnya menasihati kita supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Oleh karena segala penderitaan, segala penganiayaan, hambatan dan lain sebagainya yang ada di belakang itu adalah si iblis. Iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, berusaha untuk mencari orang-orang beriman yang dapat ditelannya dan terus berhati-hatilah supaya saudara tidak ditelan oleh iblis. Karena itu lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Kalau iman kita teguh, iblis tidak akan berhasil. Dia akan lari. Iman adalah kemenangan kita. Kemenangan yang didasarkan pada kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas dosa dan maut. Hanya iman yang dapat membuat kita mampu bertahan di tengah dunia yang penuh dengan kemelut ini. Karena itu saudara-saudara, 1 Petrus 5 nasihatkan, hiduplah sebagai pendatang-pendatang, sebagai musafir-musafir di dalam dunia yang ditopang oleh tangan Allah yang kuat. Amin. Saudara-saudara, saya jemput bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sujud tidak tertunduk di hadapan hadirat, tetapi mata hati kami tengadah kepadamu. Kami mengucap syukur oleh karena pimpinan dan pemeliharaan yang kami telah alami secara nyata sepanjang perjalanan hidup kami pada masa yang lalu, khususnya selama 6 hari kerja yang telah lewat. Baik kami orang seorang maupun keluarga, ataupun persekutuan rayon dan jemaat, kami telah mengalami, kami telah mengecap kebaikan-kebaikan-Mu yang olehnya kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Saat ini kami mengucap syukur karena kami telah dikenyangkan oleh berita firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai para pemimpin jemaat, sebagai orang-orang yang Engkau libatkan dalam pekerjaan-Mu, apapun bentuk panggilan itu. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai pendatang-pendatang dalam dunia ini, sambil melihat ke depan, mengikuti jejak-jejak Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau berkati kami sidang jemaat-Mu Bapa. Engkau berkati kami sebagai suami dan istri, keluar dan keluarga. Engkau berkati pelihara kami sebagai persekutuan jemaat dan gereja. Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang sepekan yang akan datang akan menyebar dari dalam rumah tangga masing-masing dengan segala pergumulannya. Mereka akan menyebar ke tengah masyarakat terbuka sambil melaksanakan segala tugas-tugas masing-masing dimanapun Engkau mengutus mereka. Kiranya masing-masing akan bekerja melaksanakan tugas-tugas harian mereka, seolah-olah Engkau yang menempatkan dan menjunjung mereka, sehingga mereka boleh bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara sebagai orang-orang yang terpercaya, yang mengabdi dengan sungguh. Mereka yang menyebar bekerja di tengah perusahaan-perusahaan, pun mereka yang bekerja sebagai wira swasta. Kita memberkati mereka semua Bapa,
supaya kami semua menyebar di tengah masyarakat terbuka sebagai murid-murid Yesus. Engkau peliharakan ketika semua anak-anakmu keluar meninggalkan rumah ke tempat-tempat kerja, sampai mereka masuk kembali di dalam rumah tangga masing-masing dengan selamat. Itu janji firman Bapa. Juga anak-anak dan cucu kami yang sekali yang akan datang akan menyebar di tempat-tempat di mana mereka bekerja dan belajar. Akan memeliharakan mereka semua supaya di tengah-tengah zaman yang penuh dengan pengaruh-pengaruh yang jahat, mereka tetap terpelihara. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi program pelayanan yang telah disusun oleh Majelis Jemaat yang akan dilaksanakan sepekan yang akan datang. Keluarga-keluarga yang merindukan persekutuan dan pemulihan nama-Mu di tengah rumah tangga masing-masing, dalam bisnis rumah tangga, kami berkati menyucikan mereka. Segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Majelis Jemaat, mereka penuhi mereka dengan kuasa, sehingga mereka bekerja penuh dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sidang Jumat dibangunkan, iman mereka dikuatkan. Tapi Bapak, kami mengingat akan semua anak-anak-Mu dalam perawatan berat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Entah di rumah sakit yang tersebar di kota Kendari maupun di tempat-tempat lain di Sulawesi Tenggara dan di Indonesia ini. Engkau mengenal nama mereka satu persatu dan tempat-tempat di mana mereka masing-masing dirawat. Engkau mengetahui mendengar kerinduan hati mereka bersama keluarga, merindukan mujizat pemulihan dan penyembuhan. Dan Engkau pendengar segala doa. Kami mohon dengan kerendahan hati, karuniakan kiranya yang terbaik bagi mereka semua. Kuatkan iman mereka, supaya di tengah penderitaan karena sakit penyakit itu dan bersama dengan sakit penyakit itu, mereka masih dapat berbuat sesuatu yang baik bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Anggota-anggota keluarga yang merawat, memelihara, menjaga, Engkau kuatkan mereka, supaya dengan segala kasih mereka menjaga, melayani, merawat orang yang mereka paling kasih. Para dokter, perawat, juru rawat, pegawai rumah sakit yang berjerih lelah siang dan malam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini, kami juga mendoakan mereka semua supaya mereka dipenuhi dengan hikmat, dengan kemampuan khusus yang daripada-Mu. Bapa dalam surga, kami teringat akan anak-anak-Mu yang Engkau karuniai berkat pada hari ini, baik berkat ketambahan usia maupun berkat ulang tahun pernikahan. Kami percaya bahwa berkat-berkat ini adalah bagian dari kasih karunia-Mu, anugerah-Mu baik pada keluarga-keluarga itu maupun pada kami sidang jemaat-Mu. Karena itu kami berkati mereka semua. Kami menerima, menyambut ucapan syukur mereka. Bahkan ucapan syukur bersama kami pada saat ini, kiranya boleh naik di hadapan hadirat-Mu sebagai asap bakaran dupa yang berbau harum, yang memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga,
Kami berdoa bagi keluarga yang berduka. Kuatkan iman mereka Bapak. Ketika mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang paling mereka kasih. Dan pada akhirnya kami hendak berdoa bagi semua perkat-perkat kategorial dalam jemaat, dengan segala program-programnya masing-masing. Engkau memenuhi hikmat dan ide-ide yang baru kepada para pengurus, supaya mereka mampu mengembangkan persekutuan-persekutuan khusus yang dipertanggungjawabkan oleh gereja kepada mereka. Juga anggota majelis jemaat, perintah penatua dan diaken, pengurus perkat kategorial, para pemandu nyanyian jemaat, pemimpin paduan suara vokal grup. Kami jemaat mendoakan mereka semua supaya mereka bertambah dalam hikmat dan bertambah dalam pengabdian. Inilah seluruh doa syafaat dan ucapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan di hadapan hadirat di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Allah sesuai yang telah kita siapkan dari dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kami menyampaikan bahwa dalam ibadah ini ada waskom kasih dalam rangka syukur hari ulang tahun ke-52 Panti Asuhan Gay Putra Harapan Baru di Lamboya. Mohon partisipasi kita sekalian. Dan sementara pun didengarkan, kita mengangkat pujian dari Ibu Jemaat Tiga Rasona Putri 1-4. Amen.
menyerahkan persembahan kita dalam doa dan kita akan mengucapkannya bersama-sama. Kita mulai. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berlimpah. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini yang kami dan berkati kami, supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, warta jemaat Minggu tanggal 22 September 2024 ada beberapa penyampaian. Yang pertama pada Romawi 3, ibadah rumah tangga pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 17.30 pada keluarga Penatua Edi Arnold Mailangkai SKM dan keluarga Aqua Prisco Aktopiandi gabung PKB Orel dengan alamat Aula Gedung Semar Orel. Pelayan Pendeta Elasan dan Bonde STH. Berikutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 17.00 bertempat pada keluarga Yan Laki BE dengan alamat Jalan Saweri Gading, Lorong Dolok, Mandongan, Rayon 1, pelayan Pendeta Elasan dan Bonde STH. Berikutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 18.00 pada keluarga Matius Sandaa ST dengan alamat Jalan R. Suprapto, Kantor Pertambangan Bumi Indonesia, Ponggolakan, pada Rayon 3, pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Berikutnya kategorial, ibadah pesta lansia dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 7.30, pelayan firman Insinyur Jonathan Lada. Berikutnya penyampaian. BPM Jemaat Orel. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkerinduan untuk melayani sebagai pemain musik, yakni piano, gitar, bass, dan dapat menghubungi koordinator tim musik Orel, yaitu Saudara Abi, dengan kriteria sebagai berikut: mampu membaca dan memainkan chord dengan tepat, memahami tempo dan ketukan lagu dengan baik, mampu mengiringi lagu rohani secara full dengan baik, khusus gitar, mampu memainkan gitar elektrik. Selanjutnya, minggu depan tanggal 29 September, Panitia Natal Persib SMA Kartika Kendari akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk puji-pujian dan penjualan makanan jadi. Mohon partisipasi. Dan yang terakhir, yang hadir dalam ibadah kedua siang hari ini, laki-laki 85, perempuan 98, jumlah 183 orang. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat dijemput bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan 2. Hallelujah.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan ayat ketiga dari Kidung Jumat 282 untuk mengakhiri ibadah kita pagi ini. Demikian ibadah kita pagi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.